Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal kami Simbar Mayuro. Di video kali ini kami akan membahas tentang cerita misteri kerajaan gaib yaitu Tanah Jawa, dan penguasa gaib Laut Merah. Kisah sepenggal cerita bangsa jin muslim Hasyim Bahadur Panglima Kerajaan Jin Laut Merah. Ia adalah golongan bangsa jin utusan perwakilan dari kerajaan bangsa jin di Laut Merah, yang dipimpin oleh Syekh Yusuf untuk ke Tanah Jawa. Cerita ini kebenaran sejatinya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selayaknya semua informasi ini jangan dijadikan dasar sejarah. Setidaknya hanya bisa untuk menambah wawasan dan media hiburan bagi sahabat sekalian. Cerita ini berkaitan dengan awal pertama kali penyebaran agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dari India. Alkisah sekitar abad ke-10 Masehi, penguasa jin kerajaan Laut Selatan Pulau Jawa yaitu Sang Hyang Baruna Ratu Nogo Segoro Kidul ingin memperluas kekuasaannya sebagai misi perluasan wilayah. Hal ini bukan hanya tentang agama. Tentu Sang Hyang Baruna ini ingin berekspansi memperluas wilayahnya ke arah pesisir selatan, arah ke barat Pulau Sumatera yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul. Sementara pada saat itu pasukan Laut Merah telah menguasai daerah Aceh, karena pada saat itu di bangsa manusia ajaran Islam telah berkembang di sana. Untuk menghambat ekspansi dari Sang Hyang Baruna tersebut, pasukan Laut Merah menghadang di Laut Bengkulu. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan Jin Laut Merah yang dipimpin oleh panglima perangnya yaitu Hasyim Bahadur melawan pasukan Jin Laut Selatan yang dipimpin Nyi Roro Kidul. Dalam pertempuran itu Hasyim Bahadur mampu mengalahkan Nyi Roro Kidul, namun saat hendak dimusnahkan Nyi Roro Kidul diselamatkan oleh Sang Hyang Baruna. Sampai pasukan Baruna kalah dan dipukul mundur, untuk mengawasi pergerakan pasukan Baruna maka Hasyim Bahadur menempatkan beberapa pasukannya di Gunung Krakatau. Namun pada sekitar abad 11 terjadilah penyerangan kembali oleh pasukan Pantai Selatan. Pasukan Laut Merah di Gunung Krakatau diserang besar-besaran oleh pasukan Sang Hyang Baruna. Karena ketidaksiapan dan besarnya pasukan dari Pantai Selatan akhirnya pasukan Laut Merah di Krakatau kalah. Hingga ditangkapnya Raja Penguasa Gaib Gunung Krakatau beserta pusaka-pusaka dan panji bendera serta semua perbendaharaan dari Kerajaan Laut Merah, dirampas dan disembunyikan oleh pasukan Laut Selatan oleh Sang Hyang Baruna. Hal ini membuat Hasyim Bahadur turun tangan kembali dengan membawa pasukan tempurnya. Peperangan dahsyat kembali terjadi di sepanjang Laut Sunda sampai di Pantai Pangandaran yang membuat pasukan Baruna terdesak dan terus mundur. Pada saat sampai di Pantai Cilacap, Hasyim Bahadur mendapat perintah dari Syekh Yusuf Raja Kerajaan Laut Merah untuk menghentikan serangan. Hasyim Bahadur diperintahkan untuk menarik pasukannya karena tujuan utama pasukan Laut Merah bukan untuk menguasai Laut Selatan, tapi hanya sekedar memberi peringatan kepada pihak Baruna agar jangan macam-macam dengan Laut Merah. Kemudian Syekh Yusuf memerintahkan Hasyim Bahadur mendirikan sebuah kerajaan kecil dengan nama Kerajaan Seribu Masjid di ujung kulon hingga saat ini. Namun sejak penyerangan Kerajaan Gunung Krakatau yang membuat ditangkapnya Raja Gunung Krakatau serta semua pusaka dan simbol-simbol penting Laut Merah belum ditemukan. Setelah beratus tahun lamanya akhirnya diketahuilah di mana Raja Gunung Krakatau dan semua perbendaharaan Laut Merah disembunyikan oleh Sang Hyang Baruna. Maka untuk melakukan misi penyelamatan itu diadakanlah pertemuan yang dilakukan oleh penguasa gaib 10 gunung sepulau Jawa yang sudah muslim. Di antaranya penguasa Gunung Merapi, Gunung Salak, Gunung Ciremai, Gunung Lawu, Gunung Raung, Gunung Mahameru, Gunung Bromo Tengger, Gunung Selamet, Gunung Tidar, Gunung Karang, dan gunung yang lainnya. Pertemuan tersebut memutuskan Eyang Sapu Angin sang penguasa Gunung Merapi yang memimpin misi penyelamatan Raja Krakatau yang ditahan oleh Baruna. Misi penyelamatan pun dilaksanakan ternyata berada di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Mungkin Anda pernah ingat pada tahun 2004 terjadi peristiwa alam, angin besar dan tumbangnya pohon besar tercabut hingga sampai ke akar-akarnya di dalam Kebun Raya Bogor. Misi penyelamatan pun berhasil, Raja Krakatau bisa ditemukan dan seluruh pusaka dan simbol-simbol Kerajaan Laut Merah dapat diambil kembali. Hasyim Bahadur tetap mendiami kerajaan muslim di ujung kulon Jawa Barat hingga saat ini. Dalam kisah lain Hasyim Bahadur juga pernah melakukan pertarungan dan mengalahkan salah satu Sang Hyang di Pulau Jawa. Hingga Sang Hyang tersebut akhirnya masuk memeluk ajaran agama Islam. Pada suatu hari pasukan Lodaya menyerang pasukan Laut Merah yang ada di ujung kulon. Pada peperangan tersebut pasukan Lodaya kalah oleh jin muslim Laut Merah. Melihat keadaan tersebut Sang Hyang Astadewa, Sang Hyang Antarikusuma, Dewi Maheswari Nyi Roro Kidul, dan Jaya Wisesa berkumpul di Gunung Patuha, untuk membantu Pangeran Lodaya.
Akan tetapi pada waktu itu dengan ucapan Pangeran Lodaya berkata aku ingin berhadapan 1 lawan 1. Dan lawan Lodaya saat itu adalah Hashim Bahadur. Lodaya melarang Astadewa, Antari Kusuma, Dewi Maeswari dan Jaya Wisesa untuk membantunya. Dan mereka hanya boleh menjadi saksi pertarungan antara Lodaya dengan Hashim Bahadur. Perang tanding pun dimulai terlaksana, lalu sang Pangeran Lodaya menyerang Hashim Bahadur terlebih dahulu namun tidak bisa menembus ilmu Hashim Bahadur. Lodaya mengeluarkan pusaka-pusaka andalannya akan tetapi tidak ada yang bisa melukai Hashim Bahadur. Lalu Hashim Bahadur mengambil salah satu kayu stigi yang berada di hutan ujung kulon, lalu Hashim Bahadur memegang kayu tersebut sambil membacakan ayat suci Al-Quran. Ia membaca ayat Al-Quran dengan merdu yang menjadikan dirinya bersinar cahayanya terang yang membuat silau mata, lalu Hashim Bahadur memukul badan Lodaya dengan kayu tersebut sebanyak 7 kali. Pada akhirnya Lodaya ambruk lalu dibawa oleh Jaya Wisesa ke Gunung Patuha untuk menyembuhkan lukanya. Pangeran dirawat oleh Jaya Wisesa dan 7 batari agar bisa pulih kembali lukanya. Setelah sembuh dari lukanya sikap Lodaya pun berubah, ia sudah tidak lagi keras seperti dulu. Singkat cerita Jaya Wisesa curiga dengan perubahan sikap Lodaya dan mengirim salah satu telik sandinya untuk memata-matai Lodaya. Ternyata Lodaya diam-diam datang ke ujung kulon menemui Hashim Bahadur. Mengetahui hal itu Jaya Wisesa, Astadewa dan Antari Kusuma marah kepada Lodaya. Setelah sering ke ujung kulon Lodaya pun masuk Islam dengan bimbingan Hashim Bahadur. Mengetahui Lodaya masuk Islam para Sanghyang di Pulau Jawa marah besar. Singkat cerita Astadewa mengutus Sanghyang Brajadharma penguasa Gunung Galunggung agar mengobrak-abrik Lodaya di Gunung Patuha agar Lodaya pergi dari gunung tersebut. Dan terjadilah pertempuran antara Brajadharma dan Lodaya di Gunung Patuha. Di lembah Patuha dulu ada sumur kecil mengeluarkan lumpur yang berterbangan bersamaan pertempuran Lodaya dan Brajadharma. Dan Gunung Patuha pun meletus merusak kiri kanan rakyat Jaya Wisesa banyak yang menjadi korban. Walaupun Gunung Patuha sudah meletus Lodaya tetap di Patuha dan didatangi lagi oleh Brajadharma agar Lodaya pergi dari Patuha agar tidak ada pengaruh Islam di Gunung Patuha. Lodaya kesal dan ingin marah karena sudah masuk Islam. Lodaya hanya bisa menahan amarahnya saja. Lalu Lodaya pergi ke salah satu tebing di Gunung Patuha dan menulis asma Allah di tebing tersebut menggunakan cakar maungnya. Setelah itu Lodaya dan pasukannya pergi dari Gunung Patuha, dan lalu pergi lagi ke hutan Sancang untuk mengalahkan pasukan Buto Ijo, dan menempati hutan Sancang lalu ia pun menguasai hutan Sancang. Demikian sedikit kisah tentang sosok Hashim Bahadur dan penguasa gaib Pulau Jawa. Kami ingatkan pada sahabat sekalian bahwa semua informasi ini pada dasarnya adalah informasi gaib. Janganlah dijadikan sebuah dasar acuan, tapi sekedar untuk menambah sebuah wawasan kita dan ambil hikmah kebaikannya saja. Semoga kisah ini bermanfaat untuk semua. Kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.